وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Al-Anfal. Kita sampai pada ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya sedangkan kamu mendengar perintahnya. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berkata kami mendengar sementara mereka tidak mendengar. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguhnya makhluk melata yang terburuk di sisi Allah adalah yang tuli, busa, bisu, tuli, bisu, dan mereka tidak memikirkan apapun. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau kiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Kalau mereka dijadikan mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka akan berpaling, dan juga mereka akan berpaling juga sedangkan mereka dalam kondisi memalingkan diri dari apa yang mereka dengar. Tapi kita mulai dari ayat ke-20 ya. Allah buka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini untuk penekanan yang sebelumnya tentang kisah perang Badar, di mana ketika Rasulullah mewajibkan atau mengajak para sahabat untuk berperang melawan Abu Jahal, maka sebagian kaum mukminin ya tidak suka akan hal tersebut. Wa inna fariqan minal mu'minin lakarihun. Sekelompok dari mereka tidak suka karena mereka inginnya melawan Abu Sufyan yang membawa emas yang sangat banyak, sekitar 50.000 dinar, sekitar 200 kg ya. Kemudian hanya dijaga oleh 40 orang. Ya, mereka inginnya lawan musuh yang mudah, dapat harta yang banyak. Namun kenyataannya Abu Sufyan lolos dan akhirnya datang Abu Jahal dengan 1000 pasukan. Maka Allah ingatkan, kalau kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana ketika kalian taat kepada Rasulullah dalam perang Badar ya. Makanya Allah ingatkan ya ayyuhalladzina amanu. Konsekuensi dari orang yang beriman adalah atiiullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tawallaw anhu, dan janganlah kalian berpaling dari Rasulullah, wa antum tasma'un, sementara kalian mendengar ya. Di sini wala tawallaw anhu, sebagian ulama menafsirkan anhu maksudnya an Rasulillah, janganlah kalian berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunduk saja, taat saja. Wa antum tasma'un, kalau kalian telah mendengar perintah Nabi, tunduk saja dan taat saja. Allah tidak mengatakan wala tawallaw anhuma, dan janganlah kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya. Allah cukup mengatakan wala tawallaw anhu, jangan kalian berpaling dari Rasulullah, karena taat kepada Rasulullah adalah taat juga kepada Allah. Berpaling dari Rasulullah ya juga berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penekanan bahwasanya perintah apapun yang datang dari Allah maupun Rasulullah yang kelihatannya berat, yang kelihatannya sulit, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ikuti saja. Ikuti saja. Ujungnya pasti indah. Sebagaimana terbukti kalian sepertinya berat berhadapan dengan Abu Jahal dengan jumlah yang banyak, pasukannya 1000 orang, sementara kalian cuma 315 atau 319. Tetapi ujungnya adalah keindahan. Kalian ingin yang lebih enak ya,
wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian maunya perangnya lawan Abu Sufyan yang cuma dikawal oleh sekitar 40 orang. Mudah, enak, 315 lawan 40 gampang. Belum emas 200 kg lebih. Tapi taat kepada Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka ini peringatan bagi kita semua bahwasanya siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan tenang. Dia akan tenang, dia akan mudah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ujungnya pasti indah, cepat atau lambat. Ya. Kenapa seorang susah untuk husnudzon kepada Allah ketika dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah ingatkan kembali, wahai orang yang beriman, konsekuensi dari kalian beriman adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan sekali-sekali berpaling dari Rasulullah sementara kalian mendengar perintahnya. Setelah itu Allah ingatkan, jangan menjadi orang-orang berikut, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan kami mendengar sementara mereka tidak mendengar. Maksudnya apa? Mereka mengatakan kami dengar tapi ternyata mereka tidak menjalankan. Wa hum la yasma'un maksudnya kami qalu sami'na, jangan seperti orang yang berkata kami mendengar, yaitu kami ngerti, wa hum la yasma'un, namun ternyata mereka sebenarnya tidak mendengar. Ini dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan sami'na wa asaina. Ya, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami membangkang. Jangan seperti itu ya. Kami dengar, kami membangkang. Ada yang mengatakan jangan seperti sebagian orang-orang kafir dari golongan Bani Abdiddar yang mereka memahami perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Tidak ada yang beriman dari Banu Abdiddar bin Qusay bin Kilab dan seterusnya kecuali cuma dua orang, yaitu Mus'ab bin Umair dan salah seorang satunya ya, saya lupa namanya, apa Suwaitah bin Harmal atau siapa. Sementara yang lainnya tidak beriman, kemudian mereka tewas dalam perang Uhud ya, karena ketika perang Uhud yang pegang bendera kaum musyrikin dari Bani Abdiddar, sementara yang pegang bendera kaum muslimin adalah Mus'ab bin Umair. Jadi dari Bani Abdiddar lawan Bani Abdiddar yang pegang bendera peperangan, sehingga bendera peperangan kaum musyrikin terjatuh terus, jatuh diambil oleh Bani Abdiddar yang lain, kemudian terjatuh, tewas, diambil lagi satunya, terus sampai mereka tewas seluruhnya. Ini ketika Rasulullah SAW mendakwah kepada mereka, mereka benar-benar menyatakan kami tidak mau beriman. Ada yang mengatakan firman Allah, janganlah kalian seperti orang-orang yang berkata kami mendengar dan kami tidak mendengar, maksudnya adalah sekelompok dari Banu Abdiddar. Adapun Ibnu Katsir mengatakan tidak bertentangan, kita bisa bawakan kepada dua-duanya. Intinya jangan sampai seperti orang-orang yang munafikin mengatakan kami mendengar namun kami tidak mengerjakannya, atau seperti orang-orang musyrikin kafir Quraisy dari Bani Abdiddar yang mengatakan kami ngerti tapi kamu tidak mau melakukannya. Adapun As-Sa'di ya, beliau berkata, yaitu la taktafu bi mujarradid da'wa al-khaliyah allati la haqiqata laha, yaitu jangan sekedar ngomong tapi tidak ada praktek. Jangan sekedar ngomong tapi enggak ada praktek. Ini seakan-akan tafsir ketiga ya. Jadi kalau orang munafik, mereka orang-orang Yahudi, mereka benar-benar tunjukkan sami'na wa asaina, kami ngerti tapi kami enggak mau ngerjakan. Apa yang disampaikan Musa kami ngerti tapi kami enggak mau apa? Kerjakan. Kalau orang kafir Quraisy, kami ngerti tapi kamu tidak mau beriman ya. Mirip ya. Syekh Sa'di bawakan tafsiran, yaitu jangan bilang saya ngerti, kami paham, tapi praktek enggak ada. Tapi praktek enggak ada. Maka ini juga adalah hal yang buruk, yaitu seorang mengatakan iya ngerti, tapi praktek tidak ada ya. Maka kalau kita bilang, kalau kita praktekkan sekarang bagi kita gitu, ngerti sunnah tapi praktek enggak ada, aplikasi enggak ada. Ngaji dijelasin iya ngerti, paham tapi enggak dikerjakan. Ya ini. Wala takunu kalladzina qalu sami'na, jangan seperti orang yang berkata kami dengar
wa hum la yasma'un, namun pada hakikatnya mereka tidak dengar. Kenapa? Karena tidak ada praktek aplikasi dari apa yang mereka pahami. Isyarat bahwasanya kalau orang sudah paham harusnya dia mengerjakan. Ini teguran bagi kita semua. Betapa banyak perkara-perkara yang sudah kita pahami namun tidak kita aplikasikan, kita tidak kerjakan. Kemudian Allah berkata, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Sungguhnya orang binatang yang seburuk-buruknya di atas muka bumi di sisi Allah, inna syarrad dawab, yaitu dawab maksudnya binatang melata, termasuk dalamnya adalah manusia. Sehingga sebenarnya mengatakan dawab dari dabah, yaitu yang melata di atas muka bumi, berjalan di muka bumi, termasuk hewan-hewan maupun manusia. Seluruh makhluk, manusia maupun hewan, yang paling buruk di sisi Allah adalah as-summul bukmul ladzina la yaqilun, yang tuli, bisu, kemudian tidak berakal. Tuli, bisu, dan tidak berakal. Di sini mereka lebih buruk bahkan daripada hewan-hewan, karena hewan-hewan ketika diciptakan diberikan pendengaran, penglihatan, tujuannya yaitu untuk makan, ya, untuk makan, kemudian disembelih oleh manusia, dimakan oleh manusia. Tapi kalau manusia dikasih mata, dikasih telinga, dikasih akal, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata apa yang Allah berikan kepada mereka, penglihatan, pendengaran, dan akal, tidak mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga mereka lebih buruk daripada hewan, lebih buruk daripada hewan di dunia maupun di akhirat. Kapan manusia seperti hewan atau lebih buruk daripada hewan? Ketika indera atau alat yang Allah berikan kepada mereka tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan banyak manusia, penuh jin manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yasma'una biha, la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun mereka tidak gunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga namun mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Ya. Oleh karenanya ketika manusia tidak menggunakan alat yang Allah berikan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, maka kedudukannya seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan, ya. Makanya Allah mengatakan inna syarrad dawab, sungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Mungkin di sisi manusia mungkin mereka mulia, terkenal, dipuji-puji orang, followernya banyak. Tapi Allah mengatakan di sisi Allah. Di sisi Allah adalah orang yang diberi kelengkapan untuk berfikir, untuk melihat, untuk mendengar, namun ternyata mereka summul bukmu, seperti tuli dan bisu. Tuli tidak mau mendengar kebenaran sehingga melakukannya. Al-bukmu, bisu, tidak mau mengucap kebenaran, tidak mau mengucap al-haq. Alladzina la yaqilun, yang tidak berakal, karena orang yang tidak menggunakan akalnya untuk beribadah kepada Allah hakikatnya tidak berakal. Sebagaimana orang yang punya telinga tidak digunakan mendengar ayat Allah, seperti orang yang tidak mendengar, seperti orang yang tuli, ya. Mereka gunakan untuk bersenang-senang aja. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang kafir hidupnya cuma senang-senang aja, ya. Sebagaimana binatang ternak makan-makan. Ya, kalau binatang ternak udah pas, memang mereka dikasih penglihatan, pendengaran untuk makan rumput, nanti disembelih oleh manusia. Jadi mereka menggunakan memfungsikan alat yang Allah berikan kepada mereka. Diberi penglihatan, beri pendengaran untuk makan. Lah manusia ini diberi penglihatan, pendengaran untuk beriman kepada Allah. Namun mereka tidak gunakan, maka mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih
lebih buruk. Bukan cuma di dunia mereka lebih buruk dari hewan ternak, di akhirat mereka lebih buruk dari hewan ternak. Kenapa? Kalau hewan ternak mereka di akhirat cuma dikisos, ya, kemudian berubah menjadi tanah. Tapi kalau orang kafir bukan cuma berubah jadi tanah, tapi setelah dikisos masuk neraka jahanam. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sehingga orang kafir berkata, seandainya aku menjadi tanah. Kapan dia mengucapkan demikian? Ketika dia melihat hewan-hewan dikisos. Setelah itu Allah berkata, kuni turaba, jadilah tanah, selesai. Hewan-hewan selesai jadi tanah. Di akhirat tidak ada kelanjutan surga dan neraka. Tidak ada kambing soleh masuk neraka, kambing soleh masuk surga, kambing bahlul jadi masuk neraka, kambing yang dizalimi masuk surga, kambing zalim masuk neraka. Enggak ada, mereka cuma dikisos kemudian jadi tanah. Adapun orang kafir di akhirat mereka lebih buruk daripada hewan. Kalau hewan dikisos selesai jadi tanah, itulah penghujung mereka. Adapun orang kafir enggak. Setelah mereka dikisos, dihisab, masuk neraka jahanam selama-lamanya, sehingga mereka lebih buruk daripada hewan di dunia maupun di akhirat. Maka benarlah firman Allah, inna syarrad dawab indallah, sungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Bisa jadi kalau di sisi manusia mereka terhormat, mereka mulia, pengikut mereka banyak, dibutuhkan oleh orang, semua orang angkat tangan, angkat jempol, ya, acungkan jempol kepada mereka, tapi ternyata sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga peringatan pada kita, yang paling penting adalah bukan pengakuan manusia, tapi bagaimana kondisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya indallah, di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman, wala alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau Allah tahu ada kebaikan pada mereka, tentu Allah akan buat mereka beriman. Asma'ahum maksudnya mereka nurut, mereka beriman. Ya, tapi karena tidak ada kebaikan sedikit pun pada diri mereka, maka Allah tidak mentakdirkan mereka beriman. Di sini khairan, ya, memberikan faedah keumuman. Walau alimallahu fihim khairan, kalau Allah tahu ada kebaikan pada mereka, namun ternyata mereka tidak ada kebaikan sama sekali, makanya mereka ditakdirkan tidak beriman. Ini dalil bahwasanya ketika Allah mentakdirkan seorang kafir, ya, meninggal dalam kondisi kafir, Allah tahu bahwasanya mereka tidak ada kebaikan pada diri atau pada dirinya. Walau asma'ahum latawallahum mu'ridun. Seandainya mereka pun dijadikan mendengar, memahami ayat-ayat Allah, ya, mereka tetap berpaling karena akhlak mereka yang buruk. Mereka tetap berpaling. Wahum mu'ridun, wahum mu'ridun itu jumlah haliyah dari tawallau, ya, dari dhamir yang terdapat pada tawallau. Itu kalian, mereka akan berpaling. Wahum mu'ridun, dalam kondisi mereka akan pergi dalam kondisi berpaling. Maka ini dalil bahwasanya ketika Allah mentakdirkan seorang beriman atau kafir, semua dibangun di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yaitu Abu Talib. Ya, Rasulullah tidak bisa beri petunjuk kepada Abu Talib, ya. Meskipun Rasulullah sangat cinta kepada Abu Talib. Kemudian Allah berkata, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa orang yang berhak untuk dapat apa? Hidayah. Allah tahu. Ya sudah, serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Si fulan beriman, si fulan tidak beriman, Allah lebih tahu mana yang berhak. Makanya Allah mengatakan, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah tahu ada kebaikan pada mereka, Allah akan buat mereka beriman. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, jika Rasul menyuruh kalian kepada perkara yang memberikan kehidupan kepada kalian. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah siksaannya sangatlah berat. Wadhkuru id antum qalilun mustata'funa fil ardi.
Dan ingatlah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan jagalah diri kalian dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Wa alamu annallaha syadidul iqab, ya. Ketahuilah bahwasanya ini mohon maaf ya. Wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seorang dengan hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi menimpa seluruhnya. Wa alamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah siksaannya sangatlah berat. Baik, kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya, wahai orang yang beriman. Sama, ini perintah konsekuensi dari orang-orang beriman. Allah jelaskan manfaat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah mengatakan istajibu lillahi walir rasul. Istajibu sama dengan maknanya ajibu, yaitu penuhilah, jawablah. Namun ada tambahan huruf sin untuk penekanan, litakid. Istajibu maknanya ajibu, tapi ditambah istajibu, yaitu benar-benarlah kalian penuhi, bukan sekedar memenuhi, tapi benar-benarlah kalian menyambut perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan ragu-ragu, serius. Makanya ada huruf sin, istajibu lillahi walir rasul, yaitu penuhilah seruan kalau dipanggil oleh Allah dan dipanggil oleh Rasulullah. Ya, dipanggil oleh Allah itu dalam Al-Quran atau melalui perintah Nabi SAW. Penuhilah. Lir Rasul di sini disebutkan, diulangi. Allah tidak mengatakan istajibu lillahi war rasuli, tapi lillahi walir rasul. Sehingga diulangi harful jar, ya, lir rasul. Ada yang mengatakan karena memenuhi perintah Rasulullah SAW lebih umum, karena Rasulullah SAW terkadang memanggil dengan seruan yang sesungguhnya, hei fulan, wahai fulan, ya. Adapun kalau Allah datang dalam Al-Quran atau melalui hadis, ada Rasulullah terkadang memanggil beneran. Makanya Rasulullah pernah menegur Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Dia berkata, kuntu usalli fil masjid, aku sedang salat di masjid. Ya, dia sedang salat sunnah. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil aku, falam ujibu, aku tidak jawab. Harusnya salat batalin, harusnya penuhi panggilan Nabi. Faqultu ya Rasulullah, maka Rasulullah tanya, kenapa kau tidak penuhi panggilanku? Dia berkata, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, tadi saya sedang salat. Rasulullah berkata, alam yaqulillah, bukankah Allah berfirman, istajibu lillahi walir rasul. Taatlah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, jika memanggilmu, lima yuhyikum, menyerumu kepada perkara yang bisa menghidupkanmu. Ya, jadi kalau Rasulullah panggil, maka benar-benar dijawab meskipun sedang salat, ya. Maksudnya taat kepada Rasulullah diulangi lir Rasul, karena taat kepada Rasulullah, memenuhi panggilan Rasulullah ternyata real secara kenyataan. Kalau Rasulullah panggil bilang labbaik, ya Rasulullah, ya, benar-benar dijawab meskipun sedang salat. Adapun Allah tentunya maksudnya seruan Allah, maksudnya adalah perintah-perintah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Inilah kenapa diulangi lir Rasul, karena Rasulullah SAW ada benar-benar praktek panggilan beneran. Kalau Allah kan cuma dalam ayat-ayat Al-Quran, karena Allah tidak berbicara langsung kepada hamba-hambanya. Tapi kalau Rasulullah langsung, Rasulullah panggil, maka harus mengatakan sami'na wa ata'na atau labbaik ya Rasulullah. Idza da'akum lima yuhyikum, jika Rasulullah menyuruh kepada kalian untuk perkara yang bisa menghidupkan kalian. Ketahuilah bahwasanya semua perintah Allah dan perintah Rasulullah memberi kehidupan pada hati seseorang. Dan kalau sudah memberi kehidupan pada hati seorang, bermanfaat bagi tubuh kalian, bagi badan kalian, di dunia maupun di akhirat. Semua perintah Nabi, semua perintah Allah memberi kehidupan. Memberi kehidupan maksudnya memberi kebahagiaan, memberi ketenangan, memberi ketentraman, ya. Seperti apa? Seperti seruan, ya, Rasulullah atau seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an, ya. Tadabburlah, kalau kalian mentadabburi Al-Qur'an kalian akan bahagia. Ada kehidupan dalam hati kalian.
Demikian juga perintah untuk beramal saleh. Siapa yang beramal saleh, maka juga akan dia mendapati kehidupan dalam hatinya. Hatinya tidak gersang, hatinya tidak kering, tapi dia tentram. Bahkan kalau disuruh untuk berjihad fisabilillah, maka sungguhnya kalian akan diberi kehidupan setelah ini, karena orang yang mati syahid tidak mati, tapi dalam kehidupan yang lebih nyaman daripada kehidupan di atas muka bumi ini. Mereka hidup di alam barzah dengan kehidupan khusus, spesifik, tidak seperti kehidupan orang-orang beriman, tidak seperti kondisi orang beriman pada umumnya yang meninggal. Ya, maka Allah mengatakan orang yang mati syahid tidaklah mati. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-An'am, "Awaman kana maitan fa ahyainahu." Apakah seorang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kami jadikan baginya cahaya, dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman mathaluhu fi dhulumati, seperti orang yang perumpamannya dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Itu Allah perumpamakan orang beriman, itu Allah beri kehidupan. Di antaranya Allah beri cahaya sehingga berjalan dalam kegelapan ada cahaya, terang benderang, tenang, tentram karena ada lampu. Apakah sama dengan orang kafir yang tidak Allah berikan kehidupan, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, terjebak dalam kegelapan, tidak bisa keluar? Tentu jawabannya tidak sama. Allah juga berfirman, bagaimana kalau taat hati menjadi bahagia. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, yaitu diberikan bahagia. Ada yang mengatakan diberikan qanaah. Kalau orang sudah qanaah dia pasti bahagia. Kapan orang tidak qanaah dia tidak bahagia. Di antara tafsir hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, maksudnya seorang diberikan qanaah. Sementara kalau orang tidak beriman, hatinya tidak pernah qanaah, tamak, rakus, di tengah-tengah kekayaan dia tidak bahagia, di tengah-tengah kehidupan yang berkecukupan dia tidak bahagia. Ya. Jadi ini semua ya, kalau kita perhatikan ajakan dari Allah Subhanahu wa taala ya, agar seorang ya taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Allah berkata tadi kita di awal pengajian, atiullah wa rasulahu wa la tawallaw anhu antum tasma'un. Taatlah kepada Rasulnya, jangan kalian berpaling. Lihat bagaimana kalian ketika perang Badar, kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya kalian mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Padahal kalian tidak suka melakukannya. Kalian pengennya lawan Abu Sufyan. Tapi kalahkan hawa nafsu, kalahkan keinginan. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Ketika Allah sudah perintah dan Rasul sudah perintah, pasti itu yang terbaik. Kemudian sekarang Allah ingatkan lagi, istajibu, yaitu ketika kalian mendengar perintah Allah, taatlah dengan semangat. Karena Allah tidak mengatakan ajibu, tapi istajibu, yaitu semangat, seriuslah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena seluruh yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya akan berikan kehidupan kepada kalian. Pasti bahagia, pasti bahagia, pasti tentram. Makanya ini semua dalil cara termudah untuk bahagia, taat kepada Allah dan Rasulnya. Cara termudah untuk bahagia adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Mau jadi apapun kita, mau jadi pedagang, mau jadi sales, mau jadi pejabat, mau jadi mungkin tukang cleaning service, apapun, menjadi apapun, kalau taat kepada Allah Rasulnya pasti bahagia. Kenapa kita tidak bahagia ketika kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya ya? Yang kasih bahagia kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dalil yang kita sebutkan. Bahkan kalaulah seandainya Allah dan Rasulnya menyuruh untuk jihad, seakan-akan menghancurkan tubuh kita, tidak apa-apa, kalian mati, kalian akan berpindah pada kehidupan yang lebih bahagia, yaitu di alam barzakh. Allah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah mati, justru mereka hidup, diberi rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan orang yang mati syahid, maka ruh mereka dalam burung, yang burung tersebut berterbangan di surga ya. Kenapa dikasih burung? Kata para ulama, karena mereka telah mengorbankan raga mereka, jasad mereka, maka mereka dibalas di alam barzah dengan Allah kasih raga pinjaman, yaitu raga burung, ruhnya dalam burung tersebut. Kemudian mereka mulai menikmati surga
tapi kenikmatan tersebut belum sempurna. Baru sempurna ketika raga mereka dikembalikan, mereka masuk dalam jasad mereka sungguhnya nanti pada hari kiamat. Tapi mereka sekarang sedang bahagia, sudah terbang ke sana kemari di surga, namun menggunakan fisik burung, ya, fisik burung. Ini tidak sama dengan keumuman kaum mukminin, ya, yang meninggal, ya. Oleh karenanya taatlah kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan bahagia. Jadi hidup ini taat, perintah lakukan, larangan tinggalkan, udah bahagia. Jangan coba-coba melanggar. Orang melanggar tidak bahagia. Orang minum khamar tidak bahagia. Orang berzina tidak bahagia. Orang suka nonton film tidak bahagia. Orang suka musik tidak bahagia. Tidak bahagia. Bahagia itu apa? Jalankan perintah, tinggalkan apa? Larangan. Antum bangun malam bahagia. Salat 5 waktu di masjid bahagia. Baca Quran bahagia. Kita sudah rasakan. Coba kita seorang mulai mencoba maksiat, pasti sengsara. Dia mulai sibuk nonton film Korea misalnya, dia pasti sudah hatinya sudah berubah, tidak seperti kebahagiaan sebelumnya. Kebahagiaan Allah cabut. Mulai kehidupan rumah tangganya buruk, mulai sering melihat cewek-cewek cantik, istrinya jadi kelihatan jelek, ya. Padahal istrinya cantik. Apalagi kalau lampu mati. Mulai lihat yang cantik-cantik, istri mulai tidak kelihatan cantik. Mulai sengsara, kebahagiaan Allah cabut. Allah cabut. Lihat orang yang berzina, tidak bahagia. Kemudian dia merasakan kelezatan tapi kecanduan, cari lagi, tidak pernah bahagia. Tidak ada qanaah, Allah cabut qanaah dari hatinya. Sementara sebagian orang mungkin istrinya pas-pasan, dia juga pas-pasan, tapi dia senyum, tentram, bahagia. Jadi intinya Allah mengatakan semua yang Allah perintah dan Rasulullah perintah itu memberikan kehidupan bagi dirimu. Setelah itu Allah berfirman, wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara kalian dengan seorang dengan hatinya. Hala yahulu maksudnya menghalangi. Seperti firman Allah, wa hala bainahumul mauj wa hala bainahumal mauju fa kana minal mughraqin. Maka ada ombak yang menghalangi antara Nuh dengan anaknya. Nabi Nuh sedang mendakwai anaknya, tahu ada hala bainahumal mauj, ada ombak yang menghalangi, akhirnya fakana minal mughraqin, anaknya pun tenggelam. Tapi apa maksudnya Allah menjadi penghalang antara seorang dengan hatinya? Maka di sini dua tafsiran. Tafsiran pertama, minoritas ahli tafsir mengatakan bahwasanya Allah sangat tahu isi hati kalian. Allah sangat tahu isi hati kalian, detail-detail keinginan kalian. Ya alimum bidzati sudur, Allah tahu tentang isi dada kalian. Maka waspada kalian ketika menyambut perintah Allah atau tidak, kalian mau nurut atau tidak, bagaimana sikap kalian ketika memenuhi perintah Allah, Allah tahu. Maksudnya kalau ada seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah tahu bagaimana hati kalian ketika menuju masjid. Malas-malasan atau serius, Allah tahu. Dan karena di balik itu Allah akan berikan pahala sesuai dengan hati kalian. Allah tahu isi hati kalian dengan detail. Allah tahu ketika kalian misalnya kondisi dalam melakukan ketaatan atau meninggalkan larangan, Allah tahu isi hati kalian. Karena hati orang berbeda-beda. Ketika menjalankan perintah berbeda-beda, meskipun kelihatannya sama tapi isi hatinya berbeda. Allah tahu tentang isi hati kalian. Maksudnya hati-hati. Maka ketika kalian istajibu, taat kepada Allah, serius. Karena istajibu mengkonsekuensikan kalian serius ketika menjalankan ketaatan. Dan keseriusan kalian diketahui oleh Allah. Dan di balik pengetahuan Allah tentang keseriusan kalian atau tidaknya, maka akan ada pahala. Wa'lamu ya annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah Allah mengetahui isi hati kalian, detail-detailnya, dan ketahuilah hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan untuk diberi balasan sesuai dengan kondisi hati kalian ketika menjalankan ketaatan atau meninggalkan larangan. Ini maksudnya seorang serius. Kalau orang sholat, beda antara orang khusyuk dengan enggak khusyuk. Meskipun satu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, meskipun satu saf berdampingan, bisa jadi pahala mereka antara langit dan bumi. Allah tahu ketika seorang baca Quran, antara orang baca Quran dengan hatinya serius, tadabbur, dengan orang pikirannya kemana-mana, sama-sama dapat pahala, tapi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Allah tahu seorang umrah atau haji, yang satunya ikhlas, satunya riya. Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Allah tahu ketika seorang berdakwah niatnya karena Allah, karena duniawi, Allah tahu. Karena Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ya. Antara hati
seorang dengan orang tersebut, ada Allah di situ. Maksudnya Allah tahu tentang segala hal. Ini tafsiran pertama, tapi tafsiran minoritas ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan tafsiran yang kedua, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, maksudnya ancaman. Maksudnya yaitu hati-hati, kalau kau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah bisa menghalangi engkau dari keimanan. Kau ingin beriman, tidak bisa, kehalang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau akan menjadi lebih parah. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, kami bolak-balikkan, kami palingkan hati mereka dan mata mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Artinya, kalau kau tidak taat sekarang, dampaknya bisa efeknya panjang. Setelah itu kau tidak beriman lagi seterusnya. Hati-hati. Ibaratnya seorang kalau bermaksiat sekarang, ternyata bukan maksiat sekali, itu efeknya panjang. Al-ma'siyah tunadi bi ukhtiha, akan datang maksiat-maksiat yang lain. Ketika kau ingin beriman, Allah halangi. Kenapa? Sebagai hukuman atas maksiatmu yang pertama. Allah berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, Allah semakin simpangkan hati mereka. Ini yang bahaya. Allah berfirman, tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Itulah negeri-negeri yang kami kisahkan tentang kisah negeri tersebut kepada engkau. Walaqad ja'atum rusuluhum bil bayyinati. Sungguh telah datang rasul-rasul mereka dengan penjelasan, dengan mukjizat, dengan dalil. Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Mereka tidak beriman akibat mereka pernah mendustakan sebelumnya. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Maka Allah tutup mati hati orang kafir. Kenapa? Karena mereka di awal sudah mendustakan. Sehingga seterusnya Nabi dakwah enggak bisa. Kenapa hati mereka ditutup? Sebagai hukuman atas kemaksiatan mereka pertama kali. Maka seorang hati-hati, bisa jadi dia bermaksiat kemudian hatinya terhalangi. Maka hendaknya seorang banyak-banyak istighfar ketika bermaksiat. Hendaknya seorang banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Sering berdoa, ya musabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah berdoa terkadang, ya musabbit, wahai yang mengokohkan hati, ya muqallib, yang membolak-balikkan hati, ya musarrif, yang memalingkan hati. Memalingkan hati yaitu palingkan hatiku dalam ketaatan, yaitu pindahkan hatiku dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Jangan sampai palingkan hatiku kepada ghaflah, kepada kelalaian, apalagi kepada cinta terhadap maksiat, jangan. Maka tafsiran kedua ini seakan-akan Allah mengancam, hati-hati, istajibu, kalau tidak hati-hati, bisa jadi hatimu terhalangi sebagai hukuman atas ketidaktaatanmu yang pertama kali. Dua-duanya tafsiran dari para ulama. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan, ya. Jadi semua dikembalikan kepada Allah. Allah yang mengatur, sebagaimana Allah mengatur di alam sekarang, Allah akan mengatur di alam akhirat. Justru di alam akhirat semuanya tunduk. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha Berkuasa. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik anad Dayyan, aina mulukul ard. Aku adalah sang raja, aku adalah sang pemberi balasan. Mana raja-raja dunia? Semuanya ketakut. Fala tasma'u illa hamsa. Semuanya enggak ada yang berani ngomong. La yatakallamun illa man adzina Allah, illa man adzina lahur rahman. Tidak ada yang bisa bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Semuanya bicara pun bisik-bisik, semua takut. Makanya di antara konsekuensi rububiyah, meyakini hanya Allah yang membangkitkan dan mengatur kejadian pada hari kiamat kelak. Semua yang ngatur Allah, hari kebangkitan, sidang, hisab, mizan, sirat, neraka, surga. Di dunia orang masih sok-sok ngatur. Di akhirat semua hilang kekuatan mereka. Benar-benar yang mengatur hanyalah siapa? Allah. Wa ilaihi tuhsyarun. Ilaihi tuhsyarun, hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Maka sungguh kurang ajar kalau ada orang ngaku-ngaku, tenang, wali fulan nanti bisa padamkan api neraka. Bahlul, ya. Di dunia saja dia tidak bisa padamkan api dunia, ya. Apalagi api neraka dia bilang dia mau padamkan. Dia mau ngatur-ngatur. Oh tenang, nanti saya bawa kamu ke surga. Kamu siapa? Hari kiamat macam-macam, ya. Yang ngatur totalitas cuma siapa? Allah. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Raja-raja di dunia yang sombong-sombong, hari kiamat semuanya tunduk takut. Para nabi saja ketakutan, ya. Kemudian ada yang bilang, ada wali bilang bisa padamkan api apa?
neraka. Taib wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kemudian Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah atau jagalah diri kalian. Takwa maksudnya jagalah diri, ya. Ambillah penghalang. Ittakhidhu taqwan, maksudnya jadikanlah penghalang antara kalian dengan fitnah. Fitnah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tetapi juga menimpa orang yang saleh. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwasanya siksaan Allah adalah berat. Maksudnya kalau Allah sudah menimpakan musibah, bukan hanya khusus kepada orang saleh, orang-orang zalim, tapi orang saleh juga kena. Kapan? Ketika orang-orang saleh tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Di antara sebab tidak timbul fitnah yang menimpa seluruhnya adalah dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dalam hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beri perumpamaan. Mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Ya, itu perumpamaan tentang orang yang menjalankan berdiri di atas aturan Allah dan orang yang melanggar aturan Allah. Seperti penghuni kapal, mereka berundi, akhirnya ada yang di atas kapal, ada yang di bawah kapal. Fakana alladziina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi min man fawqana, ya. Adapun orang-orang yang di bawah, ya, ketika mereka mendapat air, mereka naik ke atas, mereka ambil air untuk air minum. Akhirnya mereka ambil air, mereka ke atas, mereka lewat orang yang di atas. Akhirnya ketika mereka punya ide, kata mereka, udahlah, daripada susah kita ke atas ambil air, kita bolongin aja dari bawah, sehingga kita tidak ganggu orang di atas. Kita mau ambil air, ke atas dulu ambil air, ambil atas ambil air lagi, ngapain? Udah kita bolongin dari bawah aja, langsung aja kapalnya dibolongin, sehingga kita nggak perlu lewat ke atas ganggu orang. Fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau yang di atas tidak tegur, maka mereka akan tenggelam seluruhnya. Wa in akhadhu ala aidihim najau. Tapi kalau yang di atas tegur jangan, maka mereka akan selamat. Wa najau jami'an, dan mereka semuanya akan selamat. Ini perumpamaan antara orang yang melakukan maksiat dengan orang yang tidak menegur. Kalau tegur, maka mereka semua selamat. Tapi kalau tidak ditegur, maka mereka semua akan apa? Binasa. Maka seorang berusaha untuk menegur, kecuali kondisi sudah tidak memungkinkan. Ditegur nggak ada faedahnya saat itu, maka seorang sibuk dengan dirinya. Makanya Abu Bakar pernah memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian Abu Bakar berkata, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah, wahai manusia sekalian, kalian baca ayat ini, kalian salah paham. Wa tada'unaha ala ghairi mawdi'iha, kalian meletakkan pemahaman ayat ini tidak pada tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum, wahai orang yang beriman, hendaknya kalian ngurus diri kalian dan tidak memberi mudarat kepada kalian orang yang tersesat, ya. Kalian menyangka tidak usah beramal nahi mungkar, kalian memahami ayat tersebut sudah masing-masing diri sendiri, tidak usah ngurus orang. Kata Abu Bakar, kalian salah paham. Wa inna sami'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'au adh-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi. Sungguhnya manusia, kalau masyarakat ada melihat orang zalim kemudian tidak dilarang, ausyaka an ya'ummahumullahu biiqab, maka Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka seluruhnya. Jadi kata Abu Bakar, tetap harus beramal nahi mungkar. Kecuali kalian sudah beramal nahi mungkar, tidak ada faedahnya, sudah sibuk dengan diri kalian. Yang penting kalian sampaikan, kalian jelaskan. Orang tidak mau dengar, bukan urusan kalian. Tapi kalau orang masih mau dengar, terus. Kalau kalian sudah sampaikan, orang nggak mau dengar, ya sudah, mau apa nih? Tetap aja disampaikan, maka ya mereka berbuat kesesatan, tidak akan beri mudarat kepada kalian. Jadi ini perintah tentang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus saling nasihat menasihati, dan disebutkan dalam surat Al-Asr, tidaklah seorang selamat dari kerugian kecuali beramar ma'ruf nahi mungkar. Innal insana lafi khusr, seluruh manusia dalam kerugian, kecuali siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita ini harus punya budaya saling menasihati.
di kompleks Jamilur Rahman ini harus saling menasihati. Jangan dibiarkan ada yang begini udah biarin aja. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus saling menasihati. Enggak usah pekewu-pekewu kalau nasihati orang. Tentu dengan cara yang baik, bukan cara yang kasar. Tentu dengan penuh lemah lembut seperti dokter yang sedang mengobati orang sakit, pasien. Maka dengan lemah lembut gimana dia bisa sadar. Bukan hanya sekedar menyampaikan dalil, ngamuk-ngamuk, bukan itu maksudnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ibarat seperti dokter yang sedang ngurusin apa? Pasien. Maka dia caranya bagaimana supaya pasien ini sembuh. Kalau ada saudara kita di sini misalnya melakukan kesalahan, caranya bagaimana? Baik didatangi, bukan kamu udah ngaji lama kok kayak gini, enggak gitu ya. Cara yang baik bagaimana dia bisa sadar. Tapi kalau seorang dibiarin akan menjalar, akhirnya kampung bisa rusak. Jangan pekewa-pekewu kalau urusan menegur, tegur aja. Enggak enak, udahlah masing-masing lah. Ini salah, kata Abu Bakar, kalian tidak menempatkan ayat pada tempatnya. Tidak ada namanya masing-masing, kita satu kompleks ya, tegur. Kalau ada yang suka gibah, tegur, nggak boleh nih gibah. Ada suka kepo, ngapain kamu kepo-kepo urusan orang? Bicarain ini, bicarain ini. Hidup jadi nggak nyaman. Kenapa? Karena melakukan kesalahan dan tidak ada yang tegur. Tegur, siapapun yang melakukannya, apa ustadz atau murid, tegur, cara yang baik. Kalau tidak mau dengar ya sudah. Yang penting kamu nanti punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita para ustaz juga kadang-kadang pusing, ada ustaz misalnya begini, tegur aja, dia enggak mau dengar ya sudah. Yang penting saya sudah tegur. Saya tegur Anda, saya bilang sama seorang, saya tegur engkau bukan karena saya lebih alim, tidak. Saya cuma biar selamat di akhirat. Kau mungkin lebih alim dari saya, tapi menurut saya kau salah. Dan ingat, saya bukan tegur, bukan saya sok alim, bukan sepintarnya ustaz, bukan. Tapi yang penting saya selamat di akhirat. Kalau tanya kenapa kau tidak tegur kawanmu? Saya sudah tegur, kau tidak kerjakan ya sudah. Saya tegur secara umum, saya tegur secara khusus, langsung datang ketemu orangnya. Ini saya lakukan. Tapi kalau dia tidak mau dengar ya sudah, saya ini siapa? Ya, alaikum anfusakum. Selamat. Yang penting saya sudah apa? Sampaikan. Tapi maksud saya jangan pekewu-pekewu, sampein. Kalau kita enggak hidupkan ya tradisi saling menegur, nanti orang bebas sepuas-puasnya. Orang mau ini mau anu, nggak ada yang tegur, dia merasa nyaman, nggak ada yang tegur. Tapi kalau ditegur, siapa tahu dia paling tidak dia ngontrol dikit, kalaupun dia salah tidak terlalu berlebihan karena ada yang tegur ya. Biar kita semua selamat. Paling tidak kita selamat di akhirat. Saya sudah sampaikan hujah, dia mau dengar nggak mendengar urusan, tapi saya sampaikan dengan cara yang baik. Ketahuilah siksaan Allah sangatlah keras. Kemudian ayat terakhir, wadhkuru id antum qalilun mustata'afuna fil ard. Dan ingatlah ketika kalian masih sedikit, lemah di atas muka bumi, ya, diintimidasi, ditindas, takhafuna ayyatakhattafakumun nas. Kalian khawatir disiksa atau dibunuh oleh orang-orang, ya. Diculik, ya. Khatfah itu diambil dengan cepat, al-akhdhu bisur'ah namanya khatfah. Seperti orang copet itu yang diambil dengan cepat ya. Fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Kalian dalam kondisi takut sedikit, takut dibunuh oleh orang, maka Allah pun mengayomi kalian dan Allah tolong kalian. Wa razaqakum minat thayyibati, dan Allah berikan kalian perkara-perkara yang baik, Allah beri rezeki la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka Allah ingatkan kepada para sahabat, ingat, kalian siapa yang buat kalian menjadi hebat, menjadi besar? Allah. Ingat dulu kalian masih sedikit di Mekah, lari-lari sembunyi-sembunyi dakwah dalam sebuah rumah, takut dibunuh oleh orang-orang musyrikin yang jumlahnya banyak. Takhafun, kalian takut. Kemudian apa yang Allah lakukan ketika kalian sabar, beriman, bertakwa? Fa'awakum, maka Allah naungi kalian. Sebagian ada yang Allah kirim ke Habasyah, sebagian ada yang ke Madinah. Wa ayyadakum binasrih, lalu Allah tolong kalian dengan pertolongannya. Ada kaum Ansar, Allah buka hati mereka untuk menjadi kaum Ansar, mengayomi kalian, kemudian akhirnya kalian kuat. Wa razaqakum minat thayyibat, lantas Allah berikan kalian rezeki berupa terbentuklah suatu negara, kalian dapat ghanimah, dan sehingga kalian menjadi besar. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini dalil bahwasanya ya, perlu seorang mengingat masa lalu, bagaimana dia dulu terhina, bagaimana dia dulu rendah, bagaimana dia dulu miskin. Dengan ketaatan Allah menjadikan dia mulia, maka kalau dia bersyukur, kemuliaan tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kalian agar Allah tambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kalian bersyukur, aku akan beri tambahan kepada kalian. Di antara menjaga keberkahan adalah dengan bersyukur. Jadi kita ke masjid, kita baca Quran, salat berjamaah, kita baca zikir pagi petang, itu adalah bentuk syukur kepada Allah. Nasihati istri, nasihati anak, tidak bermaksiat, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, belajar, menuntut ilmu, ini semua bentuk apa? Bentuk syukur. Pikiran akhirat bukan duniawi, ini semua bentuk syukur agar Allah menjaga kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Ada yang bertanya?